Miss Hilgers dikabarkan gabung klub Spanyol langsung gegerkan Eropa. Elkan Bagot dikabarkan dipanggil ke timnas Indonesia gantikan Kevin Dick yang cedera. Eki Maulana Fikri cetak gol spektakuler bikin bek lawan kocar kacir. Respon mengejutkan Sirius Margono bisa mendapat dukungan jelang laga ronde ketiga. Eliano Renders makin matang di Liga Belanda, hampir cetak gol roket. Detik-detik Sandiwel duel langsung lawan mega bintang Cristiano Ronaldo. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pemain berlabel timnas Indonesia Eki Maulana Fikri membuat gol spektakuler. Gol itu tercipta dalam laga Dewa United versus Maluku United pada Jumat 24 April 2025. Pemain 24 tahun tersebut memperlihatkan magisnya di pertandingan Dewa United versus Maluku United. Bahkan Eki Maulana Fikri membuat gol dengan menggocek 3 pemain lawan. Momen ini terjadi pada menit ke-43 dalam laga Dewa United versus Maluku United. Pemain berlabel timnas Indonesia tersebut mendapatkan umpan lambung dari lini belakang Tangsel Warriors. Eki Maulana berhasil lolos dari jebakan offside, tapi bek Maluku United bernama Chechu Meneses dengan cepat menutup area tembak. Nah, apa yang dilakukan oleh Eki selanjutnya mencuri perhatian netizen. Mulanya ia melakukan dribble mulus melewati tackle yang dilakukan oleh Chechu Meneses. Kiper Maluku United juga dengan cepat keluar dari sarang demi menutup ruang tembak Eki Maulana Fikri ke arah gawang. Lagi-lagi dengan tenang, Eki Maulana Fikri mengulangi gerakan dribblingnya di depan kiper Maluku United. Sebelum melepaskan tembakan ke gawang, Eki juga mengoceh Safodin Tahar untuk mencatatkan namanya di papan skor. Akan tetapi gol spektakuler Eki ini belum mampu membawa Dewa United meraih kemenangan. Pasalnya Maluku United mampu comeback di sisa pertandingan menghadapi Dewa United. Adalah Yakob Sayuri dan juga Chechu Meneses yang berhasil membawa klub berjuluk Kiraha tersebut menang dengan skor 2-1. Eki Maulana Fikri yang membuat gol untuk Dewa United tersebut lantas memberikan semangat kepada rekannya usai laga berakhir. Tegakkan kepala, kami akan kembali, percayalah, tegas Eki Maulana Fikri. Bek tangguh Elkan Bagot layak dipanggil ke timnas Indonesia lagi oleh Patrick Kluivert. Apalagi timnas Indonesia saat ini dilanda pada cedera. Salah satunya adalah Kevin Dick yang dikabarkan cedera parah. Di Copenhagen City, ketika FC Copenhagen takluk 1-2 di rumah sendiri oleh Brøndby, Kevin Dick menderita cedera parah. Cedera yang didapat fullback kiri timnas Indonesia itu menyebabkannya absen kurang lebih 3 bulan. Selain hal tersebut, Kevin Dick otomatis juga terpaksa menuntaskan musim ini lebih awal bersama dengan FC Copenhagen. Kevin Dick merupakan salah satu penggawa andalan klub elit Denmark tersebut selama musim ini. Ia berhasil mencetakkan 4 assist dan juga 10 gol dalam 42 duel di semua ajang bersama dengan FC Copenhagen. Absennya Kevin Dick ini tentu menjadi kerugian besar bagi skuad Garuda. Terlepas dari hal itu, timnas Indonesia mempunyai stok lain. Patrick Kluivert bisa membawa kembali Elkan Bagot. Elkan Bagot pada setahun terakhir tidak pernah membela merah putih lagi. Hal itu disebabkan karena Elkan Bagot diduga memiliki perkara pribadi bersama dengan pelatih timnas Indonesia sebelumnya, yakni Sintayong. Saat Garuda menaklukkan timnas Bahrain 1-0 di Jakarta, Elkan Bagot juga tidak dipanggil oleh Patrick Kluivert. Hal itu disebabkan karena Elkan Bagot ingin fokus bersama klubnya, yakni Blackpool FC. Elkan Bagot saat ini memang mengalami perkembangan yang sangat signifikan. 18 laga pada seluruh turnamen musim ini merupakan statistik Elkan Bagot bersama dengan klub Blackpool FC. Liga 3 Inggris akan rampung dalam bulan Juni 2025. Yang mana pemain berposisi back sentral itu pasti dapat dibawa ke timnas Indonesia lagi menggantikan Kevin Dick. Pemain timnas Indonesia Miss Hilgers menjadi sorotan setelah mengabarkan bahwa dirinya tengah berada di Spanyol, tepatnya di Malaga. Keberadaannya di negara tersebut muncul bersama dengan maraknya spekulasi transfer mengenai masa depannya di klub asal Belanda FC Twente.
Bek tengah berusia 23 tahun ini telah mencuri perhatian karena penampilannya yang solid di musim 2024-2025, yang menjadikannya salah satu pemain andalan bagi FC Twente. Mitch Hilgers yang telah tampil selama 30 pertandingan di semua ajang, mencetakkan 2 gol dan 1 assist untuk timnya sepanjang musim ini. Hal itu menunjukkan kemampuannya yang tak hanya solid di lini pertahanan, tapi juga memberikan kontribusi di lini serang. Namun masa kontrak Hilgers di Twente tinggal menyisakan 1 musim lagi, karena kontraknya akan berakhir pada 30 Juni 2026. Jika tidak ada negosiasi perpanjangan kontrak, maka Hilgers berisiko dijual pada bursa transfer musim panas 2025 mendatang. Terlebih dirinya merupakan salah satu pemain dengan nilai jual tinggi di FC Twente. Pemain asal Belanda yang kini memperkuat timnas Indonesia tersebut kini diketahui sedang berada di Malaga, Spanyol. Beberapa laporan mengaitkan Hilgers dengan klub-klub Spanyol, termasuk Malaga, Valencia dan juga Sevilla. Valencia yang diperkirakan akan kehilangan Cristiano Mosquera pada bursa transfer musim panas akan mendatangkan Mitch Hilgers. Begitu pula dengan Malaga dan juga Sevilla yang dikabarkan tertarik mendatangkan Mitch Hilgers pada musim panas mendatang. Sudah lebih dari setahun Sirus Margono mendapatkan paspor Indonesia. Namun penjaga gawang berusia 23 tahun tersebut belum juga mendapatkan debut di timnas Indonesia. Meski demikian, perhatian fans timnas Indonesia terhadap Sirus Margono tidak kendur. Mereka kerap mengunggah kabar terkini mengenai sosok yang lahir di Amerika Serikat tersebut, termasuk momen terkini yang dialami Sirus Margono di Kosovo. Seperti diketahui, sang penjaga gawang saat ini memperkuat salah satu klub di negara tersebut bernama KF Dukagjini. Sirus Margono pun bangga dengan perhatian yang diberikan oleh fans tersebut. Apalagi ia juga merasa sangat memiliki kedekatan dengan Indonesia. Menurut saya itu hebat. Saya selalu menyukainya. Saya tumbuh hingga besar sekitar 10 tahun, menghabiskan banyak waktu di Indonesia. Ayah saya dan seluruh keluarga saya berasal dari sana. Jadi selalu melihat orang-orang menunjukkan cinta kepadaku selalu menyenangkan, kata Sirus Margono. Sirus Margono pun mengungkapkan interaksi awalnya dengan fans sepak bola Indonesia. Menurut Sirus itu terjadi saat ia mendapatkan kontrak dari Panathinaikos B di tahun 2021. Saat itu Sirus Margono merasa langsung mendapatkan perhatian dan juga cinta yang luar biasa dari para fans sepak bola di Indonesia. Ketika saya pertama kali menandatangani kontrak di Panathinaikos B, semua penggemar Indonesia langsung datang dan juga saya tahu. Saya merasa sangat diterima dan itu menyenangkan. Itu perasaan yang juga menyenangkan bagi Sirus Margono. Sirus Margono sebelumnya memiliki 3 opsi kewarganegaraan, yakni Indonesia dari sang ayah, kemudian Amerika Serikat yang menjadi tempat kelahirannya, dan juga Iran sebagai asal-usul dari sang ibu. Namun Sirus Margono dengan mantap memilih Indonesia. Pilihan itu tidak lepas dari pengaruh kuat sang ayah. Itu tentang ayah saya dan juga keluarga. Saya menghabiskan banyak waktu bersama mereka, meskipun saya tidak begitu mengingatnya. Tetapi aku punya semua foto saat masih kecil di Indonesia. Tanda Sirus Margono. Pertandingan besar akan tersaji di babak perempat final ACL Champions League Elite 2024-2025. Ketika klub asal Jepang, Yokohama Marinos dijadwalkan menghadapi raksasa Arab Saudi Al Nassr. Laga ini menjadi sorotan karena kehadiran Cristiano Ronaldo yang memperkuat Al Nassr. Sementara tim Jepang akan mengandalkan kekuatan pemain seperti Sandy Wells. Turnamen ACL Champions League Elite musim ini diselenggarakan dengan format terpusat di kota Jeddah, Arab Saudi. 2 stadion megah King Abdullah Sports City dan juga Prince Abdullah Al Faisal Sports City akan menjadi aksi pertarungan 8 tim terbaik dari Asia yang berebut tiket ke semifinal. Agenda pertandingan perempat final telah dijadwalkan berlangsung selama 3 hari, mulai tanggal 25 hingga 27 April 2025. Dalam laga pembuka Al Hilal akan bertemu dengan Guangzhou di King Abdullah Sports City. Dilanjutkan pertandingan seru antara Al Ahly melawan Buriram United. Yokohama Marinos mendapatkan jatah bermain pada hari kedua pelaksanaan, yakni menghadapi tantangan besar dari Al Nassr yang saat ini menjadi salah satu tim paling disegani di kawasan Timur Tengah. Selain faktor kekuatan tim, kehadiran Cristiano Ronaldo menjadikan pertandingan ini sangat dinantikan.
tidak hanya oleh pendukung kedua tim tapi juga oleh penggemar sepak bola global. Laga antara Al Nassr versus Yokohama Marinos akan digelar pada Sabtu malam waktu setempat, yang bertepatan dengan Minggu 27 April 2025 dini hari waktu Indonesia Barat.